Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Talk with Trey Utami. Dan kali ini udah bersama dengan Bang Pablo Benua. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan hari ini, tepatnya malam ini, kita baru aja pulang melayat ke rumah duka ke almarhum Bapak Anton Medan atau Muhammad Ramdan Effendi ya sayang ya. Ini Bapak ayahanda tercinta kami telah berpulang tepatnya hari ini tanggal berapa hari ini? 15 Maret 2021, tepat di usia 63 tahun beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sedikit informasi ya, beliau meninggal dunia dikarenakan ya memang usia dan sudah menderita diabetes juga stroke ringan selama 1 tahun terakhir. Kami berdua selaku sebagai anak angkat terutama dari Pablo mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayahanda kami tercinta. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terindah di sisi Allah di surga Firdaus, dan keluarga, istri dan anak-anak mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kekuatan dan keikhlasan yang luar biasa dalam menghadapi ujian ini. Bahwasanya kita semua juga pasti akan menyusul ke sana, hanya saja waktunya yang berbeda-beda. Yang bisa disampaikan dari kita berdua adalah kita sangat kehilangan sosok ayah yang sesungguhnya buat kita berdua, karena beliau adalah mungkin di mata orang lain yang belum mengenal beliau sosok yang sangat keras, tegas, tetapi bagi kami yang sudah sangat mengenal dekat sekali dengan beliau, beliau orang yang sangat hangat, orang yang sangat humble, orang yang penuh dengan canda tawa, orang yang mengajarkan banyak hal sehingga kita bisa menjadi kuat, berani, soleh, dan tetap dalam agama Islam, walaupun di dalam keberanian yang beliau ajarkan tetap agama nomor 1. Itu yang beliau selalu sampaikan kepada suami saya sebagai anak angkatnya. Hal yang paling kenangan dari beliau ya, beliau tuh seneng kayak makan ke restoran. Kalau kita setiap malam minggu ya, dia di daerah Pantai Indah Kapuk, dia selalu makan bersama dengan kerabat-kerabatnya yang lain di satu organisasi maupun kerabat-kerabat CS-nya dia lah, teman-temannya dia, dan dia juga kerap kali kadang mengajak kita makan juga, kadang-kadang seperti itu. Kemudian beliau juga suka makan makanan gudeg. Gudeg ciri khasnya almarhum Bapak ya, almarhum Pak Anton Medan itu gudeg, pokoknya gudeg yang banyak kreceknya. Kreceknya dibanyakin. Pokoknya kalau beli gudeg itu yang kalau bisa tuh kreceknya doang itu. Dan dia suka pedas juga karena orang Sumatera Utara ya. Dan sangat humoris, tetapi kalau sudah berdebat dengan beliau juga termasuk orang yang tidak mau kalah ya dalam berdebat dan selalu mengajarkan kepada Pablo. Yang uniknya adalah kalau saya melihatnya beliau itu orang yang paling bisa mengomelin Pablo. Hanya dia yang bisa gitu. Hanya dia yang bisa. Dia bisa gitu tiba-tiba dia ngomong, lu brengsek, lu terlalu bodoh. Kadang-kadang aku suka lucu gitu ngelihat Bapak lagi marahin Pablo gitu. Dan beliau orangnya sangat care sama kami berdua. Begitu ada pemberitaan, misalnya pemberitaan perceraian di media, beliau selalu ngomong dan telepon langsung ke Pablo, langsung bilang, lu ada apa, berita apa, kenapa begini, dan ujung-ujungnya Pablo lagi yang akan dimarahin, lu brengsek, katanya gini. Dan walaupun beliau ayah angkatnya Pablo ya, tapi aku merasakan gitu, bisa merasakan dan bisa
telepati ya, maksudnya dari tatapannya beliau, dari tatapannya Bapak ya, aku manggilnya Bapak, dari tatapannya Bapak, dari cara bicaranya Bapak sama aku, kayaknya Bapak lebih care sama aku deh daripada sama kamu. Karena setiap memberikan nasihat tuh pasti Pablonya yang dimarahin, Pablonya yang disalah-salahin, karena banyak pelanggaran kadang-kadang Pablo masih banyak belajar lah dalam Islam, dalam berumah tangga sebagai seorang mualaf. Jadi dia banyak dikasih wejangan-wejangan. Kalau aku orangnya lebih ya diem dan lebih tetap komunikasi, tapi aku lebih kalem. Nah disitulah Bapak selalu ngomong, ya pokoknya keras lah sama Pablo ini, karena nggak pengen Pablo tuh menyakiti hati wanita, gitu, menjaga anak dan lain-lain. Terus kenangan-kenangan yang tidak akan pernah lupa sampai mati ya buat kita berdua nih. Bapak pada saat kita masuk penjara, pada saat itu juga beliau langsung ke Polda Metro menjenguk bersama ibu, kemudian juga menyemangati, memberikan kata-kata semangat, dan langsung berinisiatif untuk merawat anak kita, Aaron. Dia pengen Aaron sama dia, karena masih kecil sekali pada saat itu, masih menyusui 8 bulan. Jadi dia malah juga bertanya, susunya apa? Udah biar sama Bapak aja. Kebetulan di rumah Bapak juga kan anak-anak sudah pada besar semua, udah pada berumah tangga. Gak ada anak kecil, paling ada juga cucu gitu, seperti itu. Tapi kalau bener-bener yang tinggal di rumah nggak ada, udah sekalian aja sama Bapak gitu. Karena Bapak juga ngerasa kalau anak kecil ada di rumah kan hangat gitu suasana, biar bisa lebih ada suara-suara bayi nangis lah, seperti itu. Dan bahkan di antara orang-orang yang menjauh, justru Bapak yang sangat paling mendekat di antara pada saat kita berada di titik terendah, Bapak yang datang menyemangati dan memberikan semangat, dan memberikan siraman rohani yang begitu sejuk, sehingga kita bangkit lagi, percaya lagi bahwasanya ujian ini ada expirednya gitu loh, pasti akan indah pada waktunya. Ujian ini tidak selamanya, pasti akan berakhir, segera berakhir. Nah seperti itu. Kemudian pada saat yang menyentuh lagi, yang benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, rasa terima kasih aku yang paling dalam kepada Bapak pada saat Bapak hadir di persidangan sama Ibu. Itu benar-benar tulus dari hatinya dia. Dia mensupport, artinya dia hanya berbicara selayaknya masalah seperti ini tidak harus sampai ke pengadilan. Dia sangat menyayangkan, karena dari sisi kemanusiaan, Reng Utami adalah seorang ibu yang masih menyusui. Tidak selayaknya hal itu sampai ke pengadilan. Jadi dia sangat menyayangkan. Dia juga bilang, ini bukan koruptor, bukan bandar narkoba, bukan pembunuh gitu. Kenapa harus sampai seperti ini? Gitu. Jadi dia sangat berkecambuk hatinya sampai dia menangis pada saat hadir di persidangan, dan juga mengatakan kepada seluruh teman-teman media bahwa Pablo adalah anak angkat saya karena dia seorang mualaf. Jadi dia harus ada mendampingi di saat kita berdua terpuruk, dan sebagai seorang muslim, sesama muslim mualaf lebih tepatnya, beliau tidak ingin keimanan dari seorang mualaf yang baru memasuki agama Islam goyah keimanannya. Maka dari itu beliau support, datang untuk menyemangati bahwasanya ini bukan akhir dari segalanya. Tetap beribadah, tetap semangat, dan untuk anak tidak usah dipikirkan, biar beliau yang akan menjaga. Dan aku sangat berterima kasih sekali kepada Bapak. Dan
Setelah kita keluar, kemudian kita mengunjungi Bapak. Bapak sudah dalam keadaan yang kondisi menurun. Karena semenjak sebelum COVID ya beliau memang udah sakit gula dan ada stroke ringan juga. Pada awal dia datang sudah jarang sekali komunikasi karena dia lebih banyak bengong. Kemudian dia melihat Aaron dan mengatakan pada Pablo, nanti kalau Aaron udah besar, nanti dia getok papahnya, karena papahnya brengsek. Dan di saat kondisinya masih sudah seperti itu pun dia jiwa humoris dia tetap ada. Itu yang sampai sekarang aku masih nggak percaya ya, dia pergi begitu cepat meninggalkan kami. Sampai aku belum sempat untuk benar-benar cerita banget sama dia pengalaman aku, dan aku udah hijrah juga menggunakan hijab seperti itu, pengen berfoto bersama, belum sempat juga setelah keluar dari penjara ini. Sekarang aku tanya sama kamu, kalau dari kamu sendiri gimana? Pasti kamu sedih karena kehilangan benar-benar sosok yang tidak tergantikan di dunia manapun. Ya, kalau Pak Anton itu adalah sosok ayah yang sangat peduli ya, bertanggung jawab. Dia sangat peduli bagi apalagi saya adalah seorang mualaf kan ya. Aku kan seorang mualaf. Karena aku adalah seorang mualaf, dia itu bertanggung jawab sekali karena untuk aku menguasai ajaran di dalam agama Islam gitu. Dia sampai pernah ngasih aku tuh satu Al-Quran gitu ya, yang ada artinya gitu, yang ada tafsirnya dan sebagainya. Terus selain itu dia juga orang pertama yang mengajarkan aku tuh membaca Al-Fatihah tuh. Ya cukup menjadi sebuah pukulan bagi kami. Tetapi kita tetap harus mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan kepergian daripada Bapak ya, karena ya memang itu sudah menjadi sudah direncanakan oleh Allah begitu. Allah telah menulis suratan takdir itu gitu. Dan kita yakin gitu bahwa nanti insya Allah kita akan ketemu dengan beliau lagi di akhirat nanti gitu ya, di surga gitu. Jadi ya kita coba untuk kuatkan hati melepas kepergian beliau gitu ya. Semoga beliau amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah gitu. Itu sih gitu. Ya beliau emang almarhum sering marah-marah gitu ya sama aku gitu. Sering ngomel gitu ya, menasehati. Tapi tidak pernah ada sedikit pun kalimatnya atau kata-katanya itu yang menyakiti hati aku gitu. Sama sekali nggak ada gitu kalimat-kalimat yang menyinggung ataupun yang sampai membuat aku tuh sakit gitu. Justru setiap kalimat yang dia lontarkan begitu, itu membuat aku tuh termotivasi. Termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Termotivasi untuk seperti apa yang diajarkan beliau gitu. Beliau ngajarin sholat itu gimana, memperlakukan istri itu gimana, berorganisasi itu gimana, beliau tuh ajarkan gitu. Sehingga meskipun diomelin beliau itu, setelah dia ngomel gitu, setelah dia menasehati, aku tuh selalu berpikir gitu, ya juga ya gitu ya, apa yang dia sampaikan itu benar juga ya gitu. Dan salah satu hal yang membuat aku tuh kuat gitu ya, ya omongan-omongannya dia gitu, ajaran-ajarannya dia yang membuat aku itu sampai hari ini tuh bisa seperti ini gitu ya.
sangat berterima kasih lah dengan adanya beliau. Gitu sih. Yang bikin aku masih sampai sekarang ya, pas aku nangis pada saat berapa hari sebelum beliau meninggal kan, kami ke sana. Aku nggak tega ngeliat berat badannya beliau yang bapak gitu drastis turun. Jadi aku nangis terus. Dan saat aku nangis, dia ngeliat aku, dia pun nangis gitu. Aku nggak niat untuk bikin dia nangis. Cuman dia ngeliat aku, dia jadi ikutan nangis. Dia juga saking sayangnya sama Pablo, sampai dia mau Pablo jadi salah satu ketua dari organisasi yang dia punya gitu. Lu harus belajar katanya. Nih lu ikutin kegiatan gua. Kita ikutin Suruh kegiatan belajar, beliau. Kegiatannya apa aja supaya Pablo bisa berdakwah gitu. berdakwah dan menggantikan dia. Cuman dari Pablo sendiri masih harus banyak belajar dan dia nggak siap untuk menerima untuk menggantikan, karena menurut Pablo nggak ada yang bisa menggantikan sosok seorang Bapak Anton Medan. Jadi orang-orang yang mungkin belum kenal takut ya ngeliat dia gitu, serem karena dia mantan mafia kelas kakap gitu. Tapi hatinya sangat baik, jauh dari kesan bandit gitu, jauh dari kesan seperti itu. Hati yang sangat lembut, punya hati yang sangat lembut dan seperti apa ya, tidak tegaan gitu kalau ngelihat wanita disakiti, terus anak-anak. Jadi dia tuh kayak kalau ngelihat aku tuh selalu kayak dia nggak ngomong, tapi kayak tatapannya tuh kayak kasihan gitu ngeliat sama aku, sama Aaron. Aku bisa kayak ngerasain, walaupun dia nggak ngomong, kasihan dia nggak ngomong kayak gitu, tapi aku bisa ngerasain itu. Dan ibu juga, Ibu Anton, istri daripada bapak, baik sekali sama kita berdua, benar-benar luar biasa lah. Ya sekarang berarti udah nggak ada lagi sosok ayah yang benar-benar ayah angkat, tapi rasanya seperti ayah kandung gitu, akan lebih, karena ketulusannya itu yang kita benar-benar acungi jempol tanpa kita minta gitu. Dia dengan bergegas langsung respect pada saat kita di dalam, sampai kita ke persidangan, sampai vonis pun dia tetap menyemangati, support sebagai sesama muslim. Menurut aku dia adalah orang muslim mu'alaf, ustadz atau sosok yang benar-benar jadi panutan buat semua orang, patut dicontoh gitu. Perjalanan hidupnya yang lika-liku, begitu awalnya kelam sehingga dia bisa merubah 180 derajat, bisa menjadi seorang pendakwah. Menurut aku itu adalah pengalaman luar biasa yang orang lain belum tentu bisa seperti itu. Jadi buat Bapak ya tenang di sana. Insya Allah udah nggak akan ada kesakitan lagi yang akan dirasakan seperti di dunia. Udah udah tenang, udah damai lah di sisi Allah. Apalagi yang mau kamu sampaikan? Cukup.
mohon doanya juga buat semua yang nonton dan mewakili Bapak ataupun keluarga besar, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Kalau misalnya Bapak ada salah-salah kepada yang pernah berhubungan dengan Bapak, perkataan maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga agar beliau di sana juga lepas, lega gitu, di alam sana gitu, biar lebih tenang di alam sana. Itu aja video kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan umur yang berkah, panjang dan berkah, dan bisa memanfaatkan sisa waktu di dunia ini dengan hal-hal yang kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan. Dan juga bisa husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan surga mencapai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.